Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan coba melanjutkan materi kita tentang HTML. Tapi pada saat ini kita akan masuk ke materi cara menggunakan CSS. Baik, kita langsung aja lihat pengertian dari CSS. CSS itu merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet, merupakan kumpulan kode program yang digunakan untuk mengatur gaya atau style seperti warna, ukuran, posisi, gambar, dan latar belakang pada sebuah halaman website, sehingga tampilannya menjadi lebih menarik. Aturan dari penulisan CSS. CSS sendiri terdiri dari 3 elemen, yaitu ada yang namanya selector, kedua property, dan yang ketiga value. Selector itu merupakan elemen HTML yang ada, maksudnya elemen HTML yang mana saja pada program HTML kita. Misalkan kita mau merubah sebuah judul, maksudnya merubah di sini bisa merubah warna, ukuran. Nah, judul itu biasanya kan menggunakan elemen H1 atau H2 sampai H6. Berikutnya yang kedua adalah property. Adalah tipe atribut yang ingin diterapkan pada tag HTML. Nah, yang terakhir adalah value, adalah nilai yang diberikan ke properti tersebut. Adapun cara penulisannya atau sintaknya adalah seperti ini. Selector, lalu pakai kurung kurawal, property name-nya, lalu titik 2, lalu value-nya apa, dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma, dan kalau sudah selesai kita tutup kurung kurawalnya. Nah, ini contohnya, contoh penulisannya. Misalkan di sini kita pengen contohnya ya seperti selektornya P. P ini kan biasanya membuat paragraf. Nah, misalnya dalam satu paragraf itu kita mau jenis tulisannya dengan nama Arial di sini. Jadi P di sini merupakan selektor, font family atau jenis tulisannya ini disebut dengan property name-nya, dan Arial itu adalah nilai atau jenis tulisan yang kita inginkan gitu. Nah, berikutnya di dalam CSS ada 3 cara memasang kode CSS-nya ke dalam HTML. Yang pertama yaitu internal CSS, dan yang kedua external CSS, dan yang ketiga inline CSS. Nah, untuk internal atau disebut juga dengan embedded CSS, kode CSS yang ditulis di dalam text style. Internal CSS juga dikenal dengan sebutan embedded. Ya, embed, ya, biasanya seperti itu sebutannya. Ini internal ya, salah typo. Berikutnya yang kedua, ada yang namanya external CSS. Adalah kode CSS yang ditulis terpisah dengan kode HTML. Artinya, berarti kita mempunyai 2 file. Satu filenya berbentuk berekstensi HTML, dan yang kedua berekstensi CSS. Dan kalau bisa kita letakkan dalam satu folder supaya memudahkan dalam pencarian. Jadi kalau misalnya file kita sudah banyak lalu kita masukkan di situ, nanti agak bingung ya nanti saat ngeditnya. Lebih bagus kita jadikan satu folder, apalagi nanti ada tambahan-tambahan gambar gitu. Nah, yang terakhir yaitu inline CSS. Inline CSS ini adalah kode CSS yang ditulis langsung pada atribut elemen HTML. Setiap elemen HTML memiliki atribut style. Di sanalah inline CSS kita tulis. Oke, mungkin kalau dari penjelasan ini masih ada yang bingung, kita langsung saja memulai prakteknya ya. Sekarang kita coba dulu yang bagian internalnya dulu ya, yang CSS internal. Kita lihat di sini cara penulisannya. Di sini sudah ada, sudah disiapkan. Seperti biasa kita tulis doc tipe HTML, HTML head, lalu titelnya.
Nah, lalu kita langsung masukkan stylenya di bawah title. Jadi di antara atau di dalam head ya, posisi stylenya kita taruh ini. Nah, di style inilah fungsinya untuk merubah uh, atribut yang kita inginkan, merubah elemen HTML yang ingin kita rubah pada style ini. Nah, kita lihat di bawah ini. Ini kalau misalnya kita hilangin dulu ya stylenya. Kita hilangin. Nah, jadi bentuk awalnya seperti ini. Nah, ini kan kalau kita lihat seperti kode HTML biasa. Title, head, body, lalu judulnya belajar CSS, lalu paragraf pertamanya pengertian CSS. Nah, kalau kita tidak menggunakan CSS, biasanya kita kan langsung di sini ya, font, color, dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk memasukkan fungsi CSS-nya dan kita menggunakan internal, berarti kita sisipkan di antara head seperti yang tadi. Kita kembaliin lagi. Nah, seperti ini. Cara penulisannya seperti ini. Style tipe ini otomatis ya. Kalau tidak ada juga nggak masalah, karena kalau pakai sublime text biasanya langsung gitu. Nah, terus berikutnya kita mulai apa saja atributnya di sini atau selektornya. Di sini kita lihat ada H2, ada P. Maka dari itu kita mulai dari H2 dan diawali dengan kurung awal. Nah, seperti itu. H2 sebagai selektor yang di sini artinya kita mau merubah tulisan yang ada di sini nantinya, mau merubah jenis tulisan, warna, dan lain-lain. Nah, cara penulisannya adalah dimulai dari kurung awal, dimulai dari selektornya apa, lalu kurung awal, lalu isinya gitu, seperti itu. Nah, ini jenis tulisannya, propertinya ya, propertinya. Terus Cambria ini adalah value-nya, jenis tulisan yang kita inginkan. Nah, kalau ini sudah selesai, jangan lupa kita akhiri dengan titik koma. Nah, berikutnya kalau kita menginginkan untuk perubahan selanjutnya, misal di sini ada warna ya, kita mulai lagi color titik 2 sama dengan apa gitu, misalnya sini green gitu, lalu kita titik koma lagi gitu. Nah, kalau masih ada tambahan lagi, kita enter lagi ke bawah. Sebetulnya kalau ke samping juga bisa, cuma kan lebih rapinya ke bawah aja berurutan gitu. Dan jangan lupa selalu di titik koma kalau udah selesai. Dan kalau udah selesai semuanya, kita tutup dengan kurung awal tutup. Nah, yang keduanya di sini ada P. Nah, karena kita pengen P ini juga berbeda, jadi kita bikin selektornya di sini P ya, diawali dengan P, diawali juga dengan kurung awal. Dan kita lihat di sini propertiesnya ada di sini jenis tulisan, kolom, dan ukuran gitu. Nah, ini juga bisa, misalnya ini kita ganti ya kolom ini, kita ganti warna aja. Misalnya langsung aja color, kecil aja ya, biar color. Nah, di sini sudah ada, mau brown atau apa silahkan pilih aja. Misalnya cyan, lalu jangan lupa titik koma gitu. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita simpan. Ekstensinya masih .html ya. Lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Di sini filenya tadi masih internal ya, kita cek open with Google Chrome. Nah, kira-kira seperti ini jadinya, karena tadi yang pertama kita minimize dulu. Karena jenis tulisan di sini untuk judul itu grand ya. Yang kedua, paragrafnya juga cyan, jadi ini tidak sesuai. Kalau mau kita ganti juga karena kurang jelas juga boleh ya. Jenis apa aja silakan, yang penting tulisannya kelihatan. Coba kita yang ini, kita simpan lagi, kita cek. Nah, ini udah berubah. Nah, ini untuk internal CSS. Silakan coba nanti ya. Nah, sekarang kita lanjut ke inline. Kita lihat dulu ya pengertian inline tadi.
di sini adalah kode CSS yang ditulis langsung pada atribut elemen HTML. Setiap elemen HTML memiliki atribut style. Di sanalah inline CSS ditulis. Mari kita cek contohnya. Di sini juga sudah ada inline. Nah, kita lihat. Bedanya sama tadi ya, kita lihat. Kalau di sini stylenya kita taruh di dalam elemen HTML-nya, seperti penjelasan di sini ya. Kita lihat. Kode CSS ditulis langsung pada atribut elemen HTML. Nah, kita coba cek di sini. H1 langsung ditambahkan style. Nah, ini bedanya sama yang tadi. Jadi dia langsung. Kalau tadi kan di bagian sini agak terpisah ya, walaupun dalam satu file tapi agak terpisah. Nah, di sini cara penulisannya sama ya. Cara penulisannya sama, cuma posisinya. Kalau ini berada di dalam elemen HTML-nya. Nah, di H1 kita mau mengubah warna dari judul itu contohnya seperti warna biru, jenis tulisannya sans. Nah, seperti itu. Lalu paragrafnya kita ganti warnanya misalnya merah marun gitu dan seterusnya. Nah, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Inline. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, silakan kalian coba di komputer masing-masing, dimulai dari internal dan inline. Nah, untuk eksternal, ini di pertemuan berikutnya ya, kita jelasin lagi. Sekarang silakan dipahami yang jenis CSS yang dua ini dulu, dan langsung dipraktekkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan dikerjakan, mudah-mudahan bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.